tahu Asy'ara ada Allah itu gitu. Asy'ara ayat 51. Bentar Apa katanya? Saya di sini saya. Ini udah 4 kali gue tunjukin ayat ini Mbak Udarni. Bentar ya. Nih. Udarni pasti inget nih. Udah 4 kali nih, udah mau kelima nih saya tunjukin. Lupa aku. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir. Di belakang tabir nih ada footnote nih. Maksudnya di belakang tabir nih apa sih? Maksud di belakang tabir artinya ia seorang dapat mendengar kalam ilahi tetapi tidak dapat melihatnya seperti yang terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam. Ini Bu Darni selalu bawa nih, wah Nabi Musa kau ini ngelihat pohon. Nah ini maksudnya jadi tabir. Dari balik pohon, dari balik pohon. Kenapa? Surah apa tadi? Asy'ara ayat 51. Asy'ara ayat 51. Asy'ara. Atau dengan mengutus seorang utusan, maksudnya malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki, sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi di Al-Quran Bu Darni dikasih tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit bumi beserta isinya, itu berkomunikasi dengan 3 cara. Dengan 3 cara. 1, perantara wahyu. Perantara wahyu ini berarti firmannya itu ada di hati nabi-nabinya. Di belakang tabir tadi kalau Bu Darni tahu ada nabi-nabi sebelum ini tiba-tiba suara Tuhan keluar dari api. Tahu nggak? Habis itu nabi tahu. Kenapa? Iya tahu. Musa. Habis itu Nabi Musa juga diceritakan di Al-Quran di belakang pohonnya itu dijadiin tabir atau dengan mengutus malaikat. Nah, jadi pencipta langit bumi beserta isinya itu kita nggak boleh tahu bentuknya Bu Darni. Kenapa? Karena kalau kita tahu bentuknya nanti ada berhalanya. Kalau ada berhalanya, apa bedanya dia dengan berhala-berhala lain? Bu Darni? Aku dengarkan kok. Nah, sekarang aku tanya sama Bu Darni, simpelnya aja. Kenapa bapaknya Yesus nggak ada berhalanya? Bapaknya Yesus nggak ada berhalanya? Ya memang nggak ada. Kenapa? Bapaknya Yesus mana ada berhala? Iya kenapa? Itu roh. Dia yang roh. Iya bentuknya. Nggak ada bentuknya. Nah, kenapa? Karena dia Tuhan yang benar. Betul nggak? Roh yang tak kelihatan. Nah, terus? Bukan. Kemana kau bawa aku? Tanya aku lagi. Roh. Kalau roh itu, Ibu jangan bilang roh-roh aja. Rohnya ada bentuknya. Ada ayatnya. Ada ayatnya ini. Iya. Rohnya itu ada bentuknya nggak? Ya enggak dong. Hanya dituliskan Elohim itu roh. Gitu. Nah, kenapa? Karena kalau bapaknya Yesus ada berhala, apa bedanya dia dengan berhala-berhala yang lain? Betul nggak? Ini anaknya aja dijadiin berhala. Wujudnya lah Yesus, gitu dia. Ya, Ibu Darni jadiin berhala Ibrani, kan? Ada ayatnya, Ibrani 1 ayat 3. Ya, Bu Darni jadiin berhala kan? Iya, Bu Darni jadiin berhala kan? Kami nggak bilang berhala. Kok berhala? Lah, berhala itu apa sih Bu Darni? Yesus kan nyata datang dari surga. Iya, tapi yang digantung-gantung itu apaan? Yang digantung mana? Yang digantung-gantung di gereja? Nggak ada, di gereja kami bersih, nggak ada. Oh, ya udah mayoritas Kristen. Bu Darni udah minoritas, udah minoritas di Indonesia, minoritas di Kristen lagi. Nggak apa-apa. Bukan melihat kebanyaknya. Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir 2 juta, yang selamat hanya 2. Bayangkan. Dari mana itu datanya 2 juta? Jangan ngarang. Ada, ya bacalah. Perbudakan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan nggak Mesir. disebut berapanya. 2 yang tinggal. Semuanya mati di tapi tengah nggak disebut 2 jutanya. Masa 2 juta nyebrang laut? Ada loh. Semua penduduk bangsa Israel itu ada datanya, kita baca. Coba. Oke. Kulihat dulu ya. Berapa? Lah dia jumlah. Google. Iya dong, jumlah. Cari Alkitab susah nyarinya. Oke, Berapa? siap. Udah salah.
berapa jumlah bangsa Israel keluar 600.000 tuh tulisannya. Mesir. Oke, mana? Tulisannya. Berdasarkan catatan Alkitab Keluaran 12:37, jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir sekitar 600.000. Dengar dulu nih. Menurut catatan Alkitab, jika Keluaran menghitung total 12 populasi ayat bersama 37, wanita, anak-anak dan jumlah orang asing bangsa yang ikut, Israel yang keluar jumlah dari Mesir keseluruhan mencapai lebih sekitar dari 2 600.000 juta. laki-laki dewasa. Nggak ditulis kan 2 jutanya? Jibril, tunggu dulu. Ini hanya laki-laki dewasa. Iya. Tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Bayangkan istri-istrinya ini berapa? 600 tambah 600. Iya, berarti 600.000 kali 2 aja, 1.200.000. Berapa 600 tambah Anak-anaknya 800.000, 2 juta. Oke. Enggak, tapi Kali 2 jutanya nggak anak-anaknya, disebutin kali kan, yang, Bu? yang tua-tua nggak kau hitung. Iya. Nah, itu. Tapi Tunggu 2 dulu. jutanya nggak disebutin kan? Tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Jika menghitung total seluruh populasi termasuk wanita-wanita, anak-anak dan orang tua, diperkirakan jumlah mereka mencapai 1 hingga 2 juta jiwa atau lebih. Itu ya. Nah, yang berarti selamat nggak ditulis, sisanya kan? 2. Yang selamat 2. Maksud tunggu dulu. Kan tadi kau bilang Advent ini sudah paling kecil di Kristen, minoritas lagi. Kayak entah apalah kan kau bilang tadi loh. Kita ke situnya larinya. Oke. 2 jutanya ada nggak tertulis? 2 jutanya ada nggak tertulis Kak Derni? Nggak tertulis. 600.000 tulisnya. 600.000 Yang ditulis laki-laki ditulisnya. hanya laki-laki dewasa. Oke. Ini ada rujukannya. Tunggu ya. Ada Keluaran Laki-laki dewasa 12:37. 600 orang usia 20 Iya, tahun Keluaran ke atas. 12:37, Sensus, 600.000. tunggu dulu. Sensus di Sinai beberapa bulan setelah keluar tercatat 603,550. Dibilang di sini keluar di laki-laki sono. dewasa. Konteks itu juga. Jangan ketawa. Begitu Nggak juga apa-apa. loh Jibril. Enggak, iya kan saya bilang tadi keluar di sono. Sama aja. Itu. 600.000 laki-lakinya di Keluaran 12:37. sama Laki-laki bilangan saja, 146. belum wanita ya, belum anak-anak, belum remaja, belum yang tua-tua, belum perempuan, belum Iya, lanjut kita usia. balik kita balik lagi ke bapaknya Yesus Oke, tadi. lanjut. Kenapa bapaknya Yesus nggak ada berhalanya? Kenapa Bapak Yesus? Karena dikatakan di dalam perjanjian lama dan baru, Bapak itu Elohim itu roh yang tak tampak. Itu dia. Bentuknya gimana ya? Tahu Tidak ada jawabannya. bentuknya. Karena Roh. mereka karena itu adalah Tuhan yang benar. Yesus mengatakan Bapa yang mengutus dia itu suaranya tidak bisa didengar, Iya. rupanya pun tidak bisa dilihat. Itulah Tuhan yang benar. Rupanya tak bisa dilihat. Ya Nih udah, ada ayat Tuhan yang benar itu. dalilnya. Nih. Bentar ya. Mana itu ya? Yohanes berapa itu ya? Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Oh bukan itu. Elohim itu roh katanya. Ada sabar. Aku nggak penghafal Bible loh. Ini Yohanes 4 ayat 24. Elohim itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam Iya, roh bentuknya dan kebenaran. gimana? Yesus Roh, bentuk mengatakan akulah kebenaran. Iya, semua nabi bilang kayak gitu. Enggak, roh ini bentuknya gimana? Mana dikatakan Nabi akulah kebenaran mana? Yasin 34. Berapa? Yasin 34. Apa itu? Yasin. Surah Yasin ayat 3 sampai 4. Apa isinya? Yasin 34. Apa itu katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasa Indonesianya aja lah. Sesungguhnya Iyalah, translate. kamu adalah seorang dari rasul-rasul. Berarti Nabi Muhammad. Yang berada di atas jalan yang lurus. Kalau Bu Darmin bilang Yesus itu jalan Itu yang siapa lurus. yang bilang itu? Adakah Nabi Muhammad ngomong akulah kebenaran? Ada itu kan katanya itu. Aduh. Ini kan katanya. Ulang dulu, Ini ulang, kata ulang. Allah. Ini kata Allah. Hah? Sesungguhnya Kata Allah? ini kata Allah. Al-Quran itu kata-kata Allah. Bu Darmi. Allah bilang sesungguhnya kamu bilang sama Nabi Muhammad salah seorang dari Rasul yang ada di atas jalan yang lurus. Nah, Tapi jadi nggak kalau Bu pernah Darni Allah berbicara Tuhan kepada Bu Nabi Darni ini Muhammad. jalanan, Nabiku di atasnya. Bang Jibril, di mana datanya? Di mana datanya Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Mana? Kan tadi udah dibilangin Asy'ara nomor 51. Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan nabinya itu dengan 3 cara. 1,
dengan firman wahyu di dalam dada. Kedua, di belakang tabir. Ketiga, mengutus malaikat. Malaikat Jibril salah satu. Paham nggak? Iya, contoh seperti Musa. Musa kan langsung Elohim itu menyatakan dirinya kepada Musa di dalam bentuk api. Muhammad nggak ada gimana saksi ya? caranya Allah Nggak ada saksi itu ya? kepada dia, Itu nggak ada saksi ya? Itu nggak ada saksi ya? Gue pegang dulu nih. Kan Allah kan berkata berimanlah kepada Taurat. Tunggu. Bu Darni kan ini udah ke Musa Taurat nih. itu. Iya, udah ke Musa kan. Ini kita lagi ngomongin Musa dulu nih. Musa ketemu Tuhan di atas. Ada saksinya nggak? Ada saksinya. Ya Musa lagi, dia kan nabi. Iya, ada saksinya nggak selain Musanya? Gak ada. Iya, cuma Musa. Iya, nggak ada kan? Ya berarti Nabi Muhammad juga bisa kayak gitu dong? Nabi Muhammad. Loh, kok standar ganda? Giliran Musa boleh, nggak ada saksi. Giliran Nabi gua nggak boleh. Oh, ya udah terserah lah. Kan teman kalian. Oh, nggak boleh gitu. Sorry. Iya, sorry. Lucu juga Aku melanggar. Bu Darni ya. Iya, kalian Nabi Islam, kami Kristen, kami begitulah ya kan? Kalian begitulah. Ya, silakan. Ya, nah Rasulullah menerima wahyu, mengaku menerima wahyu dan memberikan kami kitab Al-Quran sampai sekarang Bu Darni 14 abad. Coba ada satu aja salahnya Al-Quran, satu aja. Mau cari yang salah. Malah Al-Quran membenarkan paham nggak maksudnya apa Bu Darni? Iya, membenarkan. Nah contoh ya. Bu Darni ada cerita Nabi Yusuf nggak di sana? Adalah dari kaminya datang dari Al-Quran, baru ada Al-Quran. Iya, oke. Nabi Yusuf di situ ngelawan siapa Bu Darni? Tuhan nggak mau dia Bukan disuruh. dong. Bukan Joseph. Yusuf yang mananya? Yusuf yang di dalam ikan laut apa? Paus? Yang mana? Yusuf yang mana putra ini? Yakub dan Rahel. Oh, Yunus yang di dalam mulut ikan. Itu Yunus. Bukan Yusuf. Yunus. Bu, yang saya tanya Yusuf. Oh, Bu Darni Yusuf cantik. yang di Mesir Nabi Yunus. menjadi raja. Itu ya, itu. Nabi Yusuf. Iya. Kenapa Nabi dia? Yusuf. Oh, yang mencintai istrinya Firaun itu. Ketangkap bukan di situ. mencintai. Yang, Enggak, tunggu dulu. Oke. Oh, Bu Darni bilang Nabi Yusuf musuhnya siapa? Nggak ada musuh, bukan. Tadi bukan. katanya Bukan yang itu. Firaun kan? Firaun kan? Iya, Firaun. Salah. Nabi Yusuf itu 17 abad sebelum Masehi. 17 Iya, abad Nabi sebelum Yusuf itu Masehi. kan orang-orang Tunggu yang sebentar. dekat kepada 17 Elohim. abad sebelum Masehi, pemimpin Iya. Mesir itu belum namanya Firaun. Iya, maksudku Yusuf ini orang yang taat kepada Elohim. Iya, tapi di Kejadian Aduh. 3750 di kitab kalian lawannya Yusuf itu Firaun, sementara itu salah. Di Al-Quran Nabi Yusuf diceritakan lagi lawannya itu raja, bukan Firaun. Di Ya, situ Firaun Al-Quran itu kan membenarkan raja. ceritanya, Mana sih tapi kalau ini? membenarkan Kan Firaun kan termasuk raja juga. beda dong. Oh, kalau di Alkitab Yusuf melawan siapa dibuat di sini? Firaun, salah. Abad Oh, 17 Masehi. 17 abad sebelum Masehi, Raja Mesir itu belum disebut Fahroh atau Firaun. Abad ke-15 sebelum Masehi baru disebut Firaun. Al-Quran justru membenarkan yang Yusuf hadapi itu kings, malik Raja. dalam bahasa Arabnya, raja. Samanya itu. Firaun pun pada saat sekarang itu sekarang Bu Darni dikatakan paham nggak raja. maksudnya Al-Quran membenarkan? Sekarang mau ke mana mau kau bawakan ini? Kemana? Sekarang, nah, Ibu kan tadi bilang Al-Quran membenarkan. Sekarang paham nggak artinya Al-Quran membenarkan? Di mana membenarkannya? Sedangkan Dibenerin. di Bible Di Bible Yesus kalian disalib, di salah, Al-Quran bukan diserupakan. Firaun. Apa Yang Yusuf dibenarkan? hadapin itu raja, bukan Firaun. Firaun dan Dibenerin raja sama, kesalahan. Raja Firaun. Dibenerin Gimana sih? kesalahan Bible kalian. Oh, alah. Asik ya? Asik ya? Nah, itulah sampai sedetil itu kalian
Oh Aduh, iya dong. bahaya kalian. Oh iya dong. Kita apal, Bu. Buset. Padahal kalau nggak kalian baca Alkitab, mana tahu kalian sejarah Firaun? Dari mana tahu kalian? Al-Quran. Dari mana tahu Al-Quran kalau nggak diambil dari Alkitab? Kutanya kalian dulu. Framing Lu tunggu dulu. Iya, Bu Darni, sekarang, tunggu sebentar, Bu Darni. Sekarang. Bu Darni, sebentar. Taurat, Zabur dan Injil mana lebih dahulu dengan Al-Quran? Ayo. Iya, lebih Mana? Tripitaka lebih tua, Bu. Nggak, Ya sekarang Bu, aku tanya, yang jangan lebih dulu tua yang itu lain. bukan berarti benar yang empat ya. ini dulu, yang empat. Nggak, kita udah setuju ya. Zabur, Injil mana lebih tua dengan Al-Quran? Iya, kitab Hindu lebih tua juga, Bu. Aduh, Nggak, jawab kita- dulu nggak. aku. Mana Iya, lebih tua, Taurat, Zabur dan Injil dengan Taurat. Al-Quran? Ya Taurat. udah, di Tauratnya semua, di kitab para nabinya semua sejarah tentang Yusuf Oke. dengan Firaun. Baru Oke. 600 kemudian baru Oke. ada Al-Quran. Enggak dong. Di Taurat situ itu aja kalian udah. Taurat itu 17 abad sebelum itu kok. Yang penting kan dulu Enggak, ini Bu kan Darni, yang Bu Darni, tiga-tiga ini ada kan. 2 poin nih, ada 2 poin yang Betul. Bu Darni mesti pahami. Ada 2 poin yang Bu Darni mesti pahami. Satu, kitab orang Hindu lebih lama. Berarti kita bisa setuju ya. Lama-lamaan bukan berarti parameter kebenaran. Kita setuju nggak? Sedangkan Allah sudah mengatakan Kita bisa berimanlah setuju kepada nggak, Bu Taurat, Darni? Zabur dan Bu Darni, Injil. iya, Bu Darni setuju nggak nih? Lama-lamaan bukan berarti benar. Iya dong. Mantap. Berarti Al-Quran Harus datangnya nggak bisa dari dibilang kebenaran. salah karena baru ya. Ya harus datang dari kebenaran Mantap. baru yang benar. Oke, poin keduanya, Bu Darni. Bu Darni tahu nggak kitab Taurat, Zabur, Evangelion atau Injil itu ditranslate ke dalam bahasa Arab tahun berapa? Sekitar tahun berapa? Aku ambil buku, lupa pula aku. Coba. Yang mentranslate yang beragama Islam kan? Bukan, ditranslate dalam bahasa Arab. Bentar ya. Tahu. Oke ya. Abad 12-13 sebelum Masehi. Zabur. Taurat Nabi Musa abad 12 sampai 13 sebelum Masehi. Zabur Nabi Daud abad 10 sebelum Masehi. Translate, dan Injil, Bu, ditranslate. Injil abad 1. Oh, Ibu nggak paham berarti. Oke. Taurat Bu, Zabur sekitar abad 12 ke 13 sebelum Masehi kepada Nabi Musa. Zabur Bu. ditranslate Jadi kitab ke bahasa Ibu Indonesia. bukan ke dalam bahasa Arab. Oh, Nah, jadi ini ya Bu ya, ke saya translate bahasa ya. Arab. Kodeks Arab Gunung Sinai 151 diterjemahkan oleh Bisr Ibnu Al-Siri di Damaskus pada tahun 867. Jadi kitab perjanjian baru Ibu 867 Masehi. Ya, 867 Masehi. Jadi kitab perjanjian baru Ibu itu baru ditranslate ke dalam bahasa Arab itu tahun 867. Nabi Muhammad meninggalnya kapan, Bu? Ya nggak tahu. 632. 632. Nah, jadi waktu Masehi. Jadi waktu Masehi, ya? Rasulullah, jadi waktu Rasulullah meninggal, kitab kalian udah ada belum dalam bahasa Arab? Iya bahasa Arab ya inilah 667 belum lah. Terus Yang bahasa Rasulullah, di sini bahasa Ibrani. terus Sekarang Rasulullah, tunggu dulu deh. mana duluan? Ya, Janganlah tunggu. tengok ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jadi Indonesia, nggak ada ke ya bahasa Arab. perjanjian baru bahasa Arab waktu Rasulullah masih hidup ya? Iya tapi kan ada aslinya kan? Ada aslinya kan? Iya, aslinya bahasa apa? Bahasa Ibrani. Yunani dong, perjanjian baru. Iya. Tunggu dulu, Injil tunggu Yunani, dulu. Taurat Zabur Ibrani. Oke, Ibu selalu menghina nabi saya buta huruf ini apa segala macam. Sekarang Ibu menuduh nabi saya. Aku kan nggak ada bisa dari tadi ku bilang buta huruf. Iya. Mana ada? Tapi Ibu sekarang menuduh nabi saya bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani, sama bisa bahasa Latin. Ya, aku nggak menuduh nabi kalian, nggak berani. Katanya nyontek. Kalau nyontek dia bisa bahasa itu dong. Jadi buktinya yang aslinya yang mana duluan yo?
Taurat, Zabur, Injil atau Enggak, jadi Al-Quran tunggu duluan? sebentar. Yang Jadi aslinya, buta yang huruf asli. apa? Tunggu, Ya aku bentar. salah yang bilang asli. Enggak, Kalau tunggu. translate Tunggu kan sebentar. menyusul itu, Buta menyusul. buta huruf atau bilingual nih tiba-tiba nih. 5 bahasa tiba-tiba Nabi gue Aku bisa nggak berani nih. mengatakan Nabi kalian buta huruf. Aku nggak ke situ. Aku hanya berprinsip ternyata Taurat, Zabur dan Injil itu duluan ada. Iya, duluan ada. Terus ibu bilang kan yang Yunani dan Ibraninya. Iya, abis itu yang ibu asli. Oke. abis itu bilang kan. Sekarang mana? Terus Mana duluan? Al-Quran dapat Dengan dari mana Al-Quran itu kutanya. cerita? Bu Darni. Ya tentu dari inilah. Dari mana? Ini. Dari Dari bahasa mana? ini. Dari mana? Dari bahasa inilah, bahasa Ibrani dan Yunani ini. Nabi saya tiba-tiba bisa bahasa Ibrani sama Yunani. Ditranslate lah ke bahasa Arab. Di kapan ditranslate-nya? Karena ada pentranslate-nya. Emang Muhammad yang menulis itu. Ya Siapa udah, yang menulis Al-Quran? kapan Kutanya kepada ditranslate-nya, Ibu cantik? Kan Al-Quran ada setelah Muhammad mati kan? Kan Tuh. setelah mati Muhammad kan? Ada Enggak Al-Quran, dong, kan? enggak dong. Nah, Al-Quran itu udah ditulis. Di mana datanya? Muhammad sendiri yang menulis Al-Quran mana? Mana datanya? Enggak, saya nggak bilang Nabi Muhammad yang nulis, tapi Al-Quran udah ada waktu Nabi Muhammad berarti ada. Kan, ya udah. Berarti Al-Quran sama itu aja sudah dong. Dari mana tahu? ditulis. Al-Quran itu sudah ditulis waktu nabinya masih hidup. Di mana datanya? Oke, Dalam saya buka ya Al-Quran datanya ya. Dalam Al-Quran. Loh, Jangan buku pendapat dari luar, harus dari bukan, Al-Quran. ini fakta sejarah, Ibu. Ini fakta sejarah. Ya, saya tunjukin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ntar gue jadi aus gara-gara gue puasa nih. Gue puasa jadi jangan, nggak boleh. Jadi aus. Jangan gara-gara minum. Nih, di sini ditulis Bu, radiokarbon dating of manuscript of the Quran. Kita scroll ya. Ini cara hitung kertas. Nah, di sini ada Al-Quran, Bu. Di sini ditulis it has, nah ini saya translate ya. Angka tersebut memiliki probabilitas 95% termasuk dalam periode antara tahun 578 dan 669. Jadi Al-Quran yang ini, Bu. Jadi Al-Quran yang ini, nih Al-Quran yang ini ditulisnya waktu Rasulullah masih hidup. Masih hidup. Nah, ini Rasulullahnya masih hidup. Apa isinya itu? Nih, semua dong. Di sini Iya, dari salah satu. Al-Baqarah ayat 246 ke 250. Isinya Habis itu tentang Al apa? Imran. Al-Quran isinya kok tentang apa? Isinya Ya, maksudku Al-Quran. apa perkataannya di situ di situ tadi di Al-Baqarah itu? Ringkasnya apa? Ya, tinggal buka aja Al-Baqarah sekarang. Iya, coba aku ingin tahu apa Heboh isinya. banget. Semua alif lam mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oh, itu aja. Oh, terus Semua terus. Ini terus dari mana tahu Al-Quran ini tentang sejarah Musa? Dari mana? Ibu paham nggak? Al-Quran ini tuh firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dikasih Iya, ke maksudku Nabi dari mana Muhammad. tahu Muhammad? Iya dari Allah menceritakan, dong. Nabi Muhammad dari Musa, Allah dong. Nggak mungkin Isa Al-Masih, nyontek dong. Daud. Iya dari Allah. Dari mana tahu? dong. Dari Allah. Aduh, itulah kalian. Lah, giliran Yesus nerima Jadi firman dari penciptaan Bapaknya dua gua kali ketawa. gitu. Penciptaan dua kali mencipta. Giliran Yesus nerima firman, ibu nggak ketawa. Sekarang ku tanya, Standar janda nih. apakah mungkin dua Standar kali janda nggak penciptaan nih? Allah berfirman? Standar janda nggak nih? Sekarang ku tanya, di dalam Bible, di dalam Taurat, penciptaan itu sudah tercatat jelas. Kenapa lain lagi di dalam Al-Quran penciptaan? Tercatat jelas, Bu. Iya, kejadian. Tercatat jelas. Itu tulisan Musa, Nabi Musa. Tercatat jelas. Iya. Yakin Ibu? Kenapa ada lagi berbeda dengan Nggak ciptaan yakin yang Ibu. baru di Al-Quran? Yakin. Bukan, Ibu yakin tercatat jelas. Iya, Musa kan nabinya. Musa. Saya nggak ngomongin Musanya, kejadiannya yang Ibu pegang. Iya. Coba baca. Itu kitab Coba Yahudi kasih tahu itu. saya. Coba kasih tahu saya. Ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Iya. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Iya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya
terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, dan itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segar air, untuk memisahkan dari air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi di hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air dan segala macam. Ini matahari dibuatnya kapan, Bu? 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 Macet. Itu di penciptaan bumi tadi, hari keempat, benda-benda penerang. Di hari keempat, Bu? Gimana cara ngitung hari, Bu, kalau mataharinya belum ada? Kan begini, di hari pertama Kita bingung. Kita bingung. Hah? Apanya yang bingung? Jadi mataharinya ada dibuat rupanya hari dibilang keempat. Allah bingunglah kepada Taurat. Ada rupanya dibilang gitu. Matahari dibuat hari keempat. Cara ngitung hari pertamanya gimana kalau nggak ada mataharinya, Bu? Elohim itu kan terang. Sudah menerangi semua alam semesta ini. Elohimnya Maksudnya jadi mataharinya benda-bendanya sekarang. Sekarang ku tanya dulu kau, Jibril. Maksudnya benda-benda penerang itu, contoh kayak bintang, bulan, matahari, itu yang diciptakan. Kader nih, maksudnya Bang Jibril begini. Kita taunya sebentar, kita taunya pagi kan berarti kan matahari udah muncul, udah ada terang. Kita taunya malam berarti kan matahari tenggelam, bulan pun udah mulai timbul dengan bintang. Nah, bagaimana kita bisa menghitung hari kalau matahari dengan bulannya itu tidak ada, belum ada? Kan begini loh, kan tadi katakan di situ, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu bumi ini sudah terang dia di dalam Elohim itu gitu. Nah, untuk dipakai manusia baru diciptakannya lah di hari keempat benda-benda penerang. Nah, gimana bulan, kita ngitung hari pertama, hari kedua, hari ketiga kalau nggak ada mataharinya, Ibu Darni? Loh, emangnya kau meragukan kehebatannya Elohim? Enggak, bukan masalah ngelakuin. Cara ngitungnya gimana? Coba kasih tahu. Hari pertama dia menciptakan apa tadi di sini? Berfirmanlah Allah, jadilah bumi, langit sama bumi. Pertama, bumi. Berfirmanlah Allah, hari kedua cakrawala. Ya gimana kan? Itu perpindahan harinya? Kan mataharinya ada nanti, belum ada. Perpindahan harinya sewaktu kalau kita kan matahari terbenam, kan gitu. Kan belum ada matahari nih, nggak terbenam-benam dong ini. Itu kan penciptaan Elohim. Masa kita mau ragukan bagaimana dia menciptakan alam semesta ini? Itulah tercatat di Taurat. Di Taurat. Orang Yahudi pun mengimaninya itu. Dan Allah kalian juga dalam teman-teman Muslim mengatakan berimanlah kepada Taurat. Jangan lagi kau sangkal. Jangan lagi kau lawan Bu Darni. Dulu Jibril. Kan sudah ditulis di Taurat penciptaan hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 Elohim beristirahat dan menguduskan ciptaannya. Itulah yang tercatat di dalam Taurat. Dan Elohim Allah pula mengatakan berimanlah engkau kepada Taurat. Jangan lari kalian dulu. Kenapa kalian mau komentari ciptaannya lagi? Ini Bunda Nora suka banget nih Bu Darni terpojok. Udah giliran ganti deh Bunda Nora lagi deh. Maju deh. Gue takut haus. Wow, gue takut haus. Ini kan dikatakannya begini. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Dan Allah melihat terang itu baik. Kan begitu? Bagaimana bisa gelap itu ada, terang itu ada, kalau benda penerangnya itu belum diciptakan? Loh, kan dia maha kuasa. Oke, sekarang begini. Yang terang itu Elohim, yang gelap itu siapa? Yang gelap itu iblis. Kejahatan yang gelap itu. Iya dong. Elohim itu terang. Yesus mengatakan, akulah terang dunia, katanya. Jadi kalau malam hari ini, kalau malam hari itu iblis. Ya pasti di malam hari itu udah gelap. Itulah iblis. Perbedaannya antara gelap dan terang. Ngarang kau Bu Darni. Terserah. Ya, bukan kalian yang melawan Allah loh.
Kalian melawan Allah. Allah sudah berkata, berimanlah kepada Taurat. Ini ciptaan ini hari Nggak punya pertama sampai akal ke-6. kau. Ini Masa adalah malam kau ciptaan jadikan Elohim iblis? yang harus kalian imani. Kenapa kalian bantah? Kalian berarti melawan Elohim, melawan Allah. Padahal disuruh kalian beriman kepada Taurat. Kenapa kalian membantah? Tidak, begini loh. Kita sebentar dulu. Kak Derni, kalau Kak Derni lagi di dalam suatu ruangan yang dimana tidak ada ventilasi, hanya tembok semua mengelilingi, tidak ada cahaya, apakah Kak Derni tahu itu sudah siang atau malam? Aku manusia, berbeda dengan pengetahuan Elohim. Dia itu hanya menciptakan bagaimana yang diperlukan umat manusia itu. Kalau sebentar, Itu jangan lagi terlalu kalian panjang, bantah. Kak Derni, jangan terlalu panjang. Nah, kalau begitu Allah menciptakan langit dan bumi, diberitahukan kepada manusia, manusia diciptakan, diberikan akal. Kalau penciptaan ini yang diciptakan oleh Allah ini tidak bisa masuk akal kita, tidak bisa diterima oleh akal kita, bagaimana mungkin? Terus bagaimana Allah itu? Kenapa udah ditahu di Bible ini Bagaimana? Sebentar tidak dulu, benar? sabar Kenapa dulu. disuruh kalian beriman Sabar kepada dulu. Taurat? Sabar Kenapa dulu. disuruh Allah kalian beriman ke Taurat? Tidak lari ke Taurat. Harus ini yang penting utamanya. Kalian bandel. Taurat pun, Kak Derni, Taurat pun bukan milik Kristen, bukan untuk pemakan. Ya udah, ini buku Yahudi ini. Kenapa kalian tantang perkataan Allah? Kenapa? Karena kami bukan dari Bani Yakub. Enggak, ini aku mesti jelasin nih biar nggak menyesatkan nih. Bu Darni. Tunggu dulu Bang Jibril. Tunggu. Allah itu sudah Allah Aku kita. mau menjawab Bu Darni. Elohim Aku mau kita. menjawab. Tunggu dulu. Ya, aku Kenapa mau lagi menjawab kalian ini. sangkal perkataan Elohim itu, Iya, perkataan Allah itu? Aku mau menjawab nih pertanyaan Bu Darni. Bu Darni kan tadi silakan. pertanyaannya kenapa kami sangkal padahal kami disuruh mengimani. Bu Iya. Darni apa namanya? Tahu nggak artinya mengimani itu artinya apa? Dipercaya. Percaya ya? Iya dong. Percaya. Saya percaya kalau Taurat itu diturunkan terhadap nabi-nabinya. Ya udah. Terus masalahnya kenapa di kalian mana? sangkal? Ya terus masalahnya di mana? Disangkal di mana? Ya kalian pelawan Allah. Kalau kayak gitu, kalian lawan Enggak, Allah. di mana saya menyangkalnya? Kenapa ini sudah tertulis di sini? Penciptaan Sini hari mana? pertama ini, hari kedua ini. Tanyalah si Billy orang Yahudi. Bagaimana Sini, cara enggak, dia tercatat di mana? Tunggu dulu. Tanya Billy Yahudi, bagaimana cara penciptaan mulai pertama dan sampai ke-6, sampai hari ke-7. Di situ lah yang disuruh diimani. Makanya Allah itu. Enggak, ya di mana nyangkal? Saya nyangkalnya di mana, Bu Dan? Nyangkalnya kenapa kalian pelintir-pelintir lagi tadi? Kenapa begitu? Di Kejadian 1, kenapa Allah berfirman? Kenapa ini? Jadilah terang, jadilah ini. Kenapa? Sudah itu Enggak, ditulis. yang Kenapa saya kalian disuruh lawan imanin lagi? apa tadi? Ya enggak, tunggu dulu. Yang tadi saya disuruh Taurat. imani kitab apa? Taurat. Yang tadi kita Taurat. baca apa? Kitab apa? Taurat ini Kejadian. Tulisan Musa Kitab ini. apa? Kitab apa? Taurat itu terdiri Kejadian, Keluaran, Imamat, Enggak, Bilangan, Ulangan. Enggak, Itulah kitab Musa. kitab apa yang tadi kita baca? Ini kitab Taurat. Taurat ini Kejadian. Di mana bukunya? Coba tunjukin bukunya di mana tulisannya Taurat di Tanya dalamnya si ada Billy. Kejadian. Taurat itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Billy Itu dia nggak mengimani translatean kalian, Bu. Walaupun di Ibrani begini Dia juga pakai cara original penciptaan langit text. dan bumi. Dia pakai Ayo, original coba baca. text. Bagaimana di Nggak penciptaan ada di langit dan original bumi di text. bahasa Ibrani Tuhan yang asli. melayang-layang di atas permukaan air, ibuku. Oke, sekarang kan ciptaannya yang mau kalian pretelin kan. Sekarang ini samanya ini dengan kitab orang Yahudi. Saya Hanya ini menyangkal kitab ditranslate bahasa Kejadian Indonesia. ini. Saya menyangkal kitab Kejadian ini. Bukan kitab yang diturunkan sama Nabi waktu itu. Kitab Taurat. Bukan. Terus yang mana? Bagaimana kitab Taurat penciptaan langit dan bumi hari ke-1 dan sampai 6 dan hari ke-7? Coba mana nyatakan. Enggak, saya enggak. Apa urusannya? Saya cuma beriman, saya percaya. Itu disuruh Allah kalian harus beriman hanya gitu aja. Hanya lewat gitu aja. Bu Darni, di mana buktinya kalau yang ibu pegang itu dari benar Taurat? Ya ini benar ini kitab Yahudi ini, tapi ditranslate bahasa Indonesia. Isinya di kitab Taurat pun seperti ini di bahasa Ibrani. Hari pertama Allah menciptakan ini. Kedua, Iya, dari mana saya tahu? Elohim menciptakan ini. Tanya Iya, si dari Billy mana lah. saya tahu? Si Billy pembuktiannya. Lah, Apakah itu kan kitab serupa ibu. penciptaan Ini pertama, enak kedua, banget ketiga, orang nyolong, keempat, habis kelima, itu keenam? ditilang nggak ini.
Sekarang kan tadi kita, kalian begitu teman-teman ditanya muslim kenapa kalian sengketakan ini? Sementara ini Taurat, ini tulisan Musa. Iya, saya tahu dari mana kitab Kejadian itu dari Nabi Musa. Jadi Dari kan mana? disuruh diimani kan? Disuruh Allah diimani. Saya mengimani kitab Taurat diturunkan terhadap Nabi Musa. Ya udah ini dia Saya isinya. nggak wajib Ini. mengimani kitab yang kalian pegang itu yang dari Nabi Musa, paham nggak? Iya, tapi berarti ya apa udah, yang udah maksud tadi, Allah itu itu? paham. Apa maksud Allah disuruh beriman? Maksudnya apa itu diimani? Bu, saya Apa? juga disuruh Berimanlah ngimanin engkau ada. kepada Taurat. Bu, saya juga Maksudnya apa? beriman iblis itu ada. Apa saya ikutin? Beda lah, kau jangan Capek gitu. banget. Jangan kau sama-samakan. Jangan kau mau cari remis lah Jibril. Bukan kok. Jangan Itu cari paham remis nggak? lah. Ngimanin itu artinya apa? Ya, dipercayai. Saya percaya. Saya percaya ada iblis. Kalau kebenaran Apa kau mesti saya percayai ikutin? atau enggak? Apa? Aduh, aku pun jadi kering tenggorokanku. Kalau Bisa minum. kau yang benar kau percayai atau enggak? Itu yakini, beda Jibril. dong. Hah? Maksudku kalau kau sudah kalau sudah kebenaran itu datangnya dari Nabi pula itu, apa kau enggak ikuti? Hanya kau Loh, hanya masuk ini udah telinga kiri keluar telinga kanan gitu. Ini udah bukan soal percaya sama Taurat, Zabur, Injil ya. Ya. Udah beda berarti ya. Enggak, tapi Bu Darni paham nggak soal saya mengimani kitab Taurat itu ke Nabi Musa, Zabur itu ke Nabi Daud, Injil itu ke Nabi Isa. Udah paham ya? Bukan loh, tadi kan Bang Jibril mengatakan mengkritik penciptaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh Itu sampai Bu Darni, istirahat. itu saya membuktikan kalau itu bukan firman Tuhan. Firman Terus Tuhan apa nggak ini? mungkin salah begini. Jadi yang kayak mana Ya, yang ini yang bukan benarnya di Taurat. Ibrani? Coba jelaskan Taurat yang Justru benar. saya mana? ngejelasin ini bukan Taurat. Jadi mana Taurat yang asli? Tunjukkan. Ya ada di Nabi Musa sama pengikutnya. Kalau nggak tahu, kalau nggak pegang, jangan apa bilang itu? ada yang palsu. Apa itu? Kalau Nggak, kau bilang palsu, harus ada asli yang kau pegang. Oh, kalau palsu harus ada aslinya. Ada Yakin? dong. Yakin Bu Darni? Yakin. Ya, kalau nggak, dari mana tahu kau ini palsu? Sebentar. Dari mana Saya tahu coba kau nih. ini palsu? Oke, saya coba nih omongan Bu Darni. Bu Darni hidungnya dioperasi. Jangan lari-lari lah. Tunggu dulu, Taurat biar ini. Ibu paham. Kau bilang ini palsu. Iya, Tunjukkan mana yang asli. Iya, biar Ibu paham ini. Coba dijawab dulu. Ibu Darni hidungnya dioperasi. Enggak asli. Enggak, kalau Ibu Darni hidungnya dioperasi. Habis itu saya tanya, yang asli mana Bu? Ya, udah ku ganti, ku bilang lah. Iya mana? Kalau mana yang asli Bu? Udah ku ganti, udah dipotong. Iya mana? Hidungku udah ditambahi tulang. Iya Udah mana? ditambahi tulang, makanya jadi mancung. Iya mana? Kau pun gitu. Kau tadi bilang Mana yang asli? Hidung Bu Darni yang asli mana? Masa Bang yang asli sudah dipotong, sudah dipotong. Ya yang udah asli. sama. Kalau ditanya Taurat mana? Ini udah diganti-ganti. Itu cari remis namanya. Asik, Cari ya? remis itu loh. Asik ya? Nggak Paham bisa ya sekarang ya? gitu. Paham nggak sekarang? Itu beda. Paham nggak sekarang? Paham nggak nih? Pahamnya aku, tapi kalian pintar-pintar, kalian Masya supaya cari Allah. remis. Alhamdulillah. Emang di Al-Quran Allah sudah menjelaskan Bu Darni. Emang kalian udah dirubah-rubah. Jadi kalau ditanya yang asli mana? Lah orang udah Di mana dirubah-rubah ada gimana gue bilang tahu yang Allah asli? mengatakan beriman kepada Taurat, Zabur dan Injil. Iya, berarti ada balik bukunya. lagi ada balik lagi ke kitabnya. sono. Nyampe terawih gue Harusnya begini. tunggu dulu. Allah kita itu kan maha kuasa. Pasti tahu dan tidak dirubah-rubah Taurat. Nggak Tunggu, mungkin Allah dibilangnya kita. disuruh beriman. Tunggu dulu, Allah kita. Ya, seharusnya Allah itu harus segitunya Allah semesta menyembah alam ini, Allah. bukan Allahmu aja. Kecuali beda Allahnya. Segitunya menyembah Allah. Ya kita sebenarnya Elohim sih. Allah yang kau nggak sebut, ada. tapi yang kau sembah adalah Yesus. Bu Darni. Ya, sekarang kan kita kan bicara tentang Musyrik Allah itu mengatakan menyekutukan Allah itu Yesus musyrik. itu wujud daripada Elohim loh, Putri Sulawesi. Enak aja, di mana datanya itu? Enak aja asal ngomong kau Bu Darni. Datanya Ibrani 1 ayat 3, Yesus adalah wujud daripada Elohim. Kata Yesus, Ya, kami sembah Bapak lah. itu tidak bisa dilihat. Di mana wujud Elohim itu dari Yesus? Elohim ilahinya Jadi nggak bisa rupanya Bunda dilihat, Maria melahirkan- tapi jadi Bunda Maria ini firman-Nya melahirkan menjadi manusia Allah bisa katanya. dilihat.
Itulah hebatnya Tuhan ini kami. aneh ini Bunda Tuhan Rini. kami enggak terpojok di satu tempat aja. Tuhan kami enggak. Kalau Tuhan kami itu bisa Bunda Rini menyatakan dengar, diri. kalau Allah itu adalah Yesus ya, kenapa Yesus mengatakan ya, aku menerima pekerjaan dari Bapak. Ayo. Bapakku. Oke. Aku menerima pekerjaan dari Bapakku. Kenapa Yesus ngomong kayak gitu? Dalam Ya, keadaannya kenapa? sebagai manusia. Ngomong dia Nah, seperti tadi itu. kamu bilang Allah itu Dalam adalah keadaannya. Yesus. Putri, bisa begitu, Bunda sebelum Rini. Ini standar keadaannya ganda. sebagai manusia apa Yesus ini? Sebelum Nggak bisa keadaannya begitu sebagai Bunda Rini. manusia siapa Yesus? Yesus mengatakan, Yesus Ya. mengatakan, Bapak yang memberikan pekerjaan kepadaku, Bapak yang memberikan firman kepadaku. Ya. Lalu kenapa kau Ya. katakan Yesus Yes. itu adalah Allah? Iya. Hah? Yesus Nggak ini bisa sewaktu begitu, Bu Darni. mengatakan Itu Bapa standar ganda memberi firman namanya. dalam keadaannya sebagai yang mengosongkan diri itu. Sebagai apa itu Mengosongkan pembodohan diri itu nggak ada sebagai itu, manusia. nggak ada seperti itu mengosongkan diri nggak ada. Kenapa? Jangan membodohi Itu kau orang. kan Islam. Kau Islam, kami Kristen. Dengarkan Kau Yohanes pula 5 sewot. nomor Kami 36 begini, sampai kau. 37. Yesus menerima pekerjaan Kenapa kau sewot terbukanya. mempelajari Alkitab Kenapa kami? kamu mengatakan Yesus itu adalah Allah? Enggak terima saya. Ya memang Yesus Tuhan adalah saya, Allah Tuhan itu kau jadikan sendiri. makhluk. Dia akan menghakimi Saya nggak dunia. terima, Bu Darni. Dia akan menghakimi dunia Yesus dan akan Iya, menyediakan Yesus tempat itu bagi akan kami, turun orang-orang yang menghakimi percaya. kalian. Ada Tuhan yang Orang-orang menyediakan yang tempat memanggil bagimu di Yesus surga. adalah Ada. Tuhan adalah Mana penyesat, datanya? kata Yesus. Allah mau Enyahlah menyediakan kalian dari tempat hadapan bagimu di kau, surga. kata Yesus, Mana? Bu Darni. Mana datanya Bikin menyanyi panas Yesus. kuping kau. Yesusku menyediakan tempat bagi kami di surga. Kau Allah mau Itu halu menjanjikan namanya. menyediakan tempat Halu bagimu. itu. Mana? Halu. Kau yang Yesus halu. aja belum mati. Apa yang kau kejar yo? Yesus Apa kau aja kejar? belum mati. Nggak bisa Bagaimana dia melihat wujud Allah menyediakan nanti di tempat surga untukmu? Siapapun gak ada kau tengok di surga. Halu Yesus kau. aja Mimpi masih kau di langit bolong itu. kau, kalau kayak gitu. Mana Yesus ada di kami surga? dong yang Mana? benar. Mana? Kami Di mana nanti datanya Yesus akan ada di melihat surga? Tuhan kami Siapa yang melihat Yesus ada di surga? Coba. Mana? Di mana Matius datanya yang 28 melihat ayat Yesus di 18. surga? Mana? Matius 28 ayat 18. Yesus Itu berkuasa manusia. di surga. Manusia ya, manusia Apa? biasa. Coba Bu Darni Kenapa? keluar dari rumah, kamu tengok ke langit dan Allah bumi. mengatakan Kamu tengok beriman langit, bisa nggak kepada kamu lihat Injil. surga? Ini Bisa? Injil itu, ini Injil. Hah? Yang kami pegang Injil. Kau tak punya Injil. Baik, Bang Jabril, ambil alih Bang Jabril. Iklan. Bu Darni tadi nanya di mana Allahmu menjanjikan surga dan segala macam. Coba Bu Darni buka Al-Baqarah ayat 25, tolong dibacakan dengan keras Bu. Tapi seperti Yesus bilang ya, harus katanya seperti ini. Kata Yesus bilang gini, Loh, kok aku harus akan sama? datang kembali. Nanti Aku sama akan dibilang- menyediakan tempat nanti- bagimu. Di mana nanti aku berada, engkau pun berada. Di mana Nanti ada sama Allahmu dibil- mengatakan seperti itu. Mana? Ya coba baca Mana Al-Baqarah datanya? ayat 25. Al-Baqarah Enggak, tunggu dulu. Tadi kalimatnya mesti kayak gimana Bu? Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Di dalam Yohanes berapa itu? Nah, Oke. coba Al-Baqarah 25 nih. sekarang Gue mau Jumatan nih. Al-Baqarah 25 cepet baca. Bang Jibril lah yang menunjukkan data. Coba Kan dibaca. Kau punya Al-Quran, Coba Bang dibaca. Jibril. Coba dibaca Al-Baqarah ayat 25. Baca bismillah. Enggak ada, aku cuma satu HP nih. Tunjukkan Ya, dulu. itu tadi udah Enggak apa-apa Bang diketik. Jibril bilang kita. Itu tadi udah diketik Al-Baqarah 25. Kok malu-malu sih? Bukan, ku catat di buku nanti biar ku pelajari Enggak, lagi. Mas. udah tadi Dicatat di bisa kertas buka loh. Google. Tadi bisa buka Google. Sekarang Yahanu mau ditunjukin surganya Islam. Mana aku buka Google. Ini loh, Al-Baqarah. ini kameraku nih ha. Ini kamera. Mana dia? Ini ha. Ini loh kertas nih ha. Oke. Nih. Biar aku catat nanti aku pelajari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. gitu, say. Al-Baqarah ayat 25. Ini Allah berfirman terhadap Nabi Muhammad. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Itu kan disampaikan. Sekarang ini aku berkata Apalagi kepadamu, kata kurangnya. Allah mana? Apalagi Yesus kurangnya. kan ngomong, aku. Aku ya, kau ambil dalilnya ya. Mana Alkitabku? Yesus kan ngomong, aku Nah, akan nih, datang kembali. Allah aku udah akan menyediakan tempat Allah bagimu. udah bilang Di sama mana Nabi aku berada, Muhammad, engkau pun berada. Gitu loh. berbahagialah. Mana ada Allah ngomong gitu? Ngomong apa? Mau ngomong kayak Yesus lah. Kayak Berarti dia ngomongin yang gimana? mempunyai surga, makanya dia menyediakan tempat di surga. Jangan kata Tunggu orang, dulu. Ini aneh lagi nih. Emang Tuhan Ibu ada di sorga?
Iya dong, di surga sekarang Yesus. Enggak, Matius Tuhan 28 ayat 18, Tuhan bapaknya. Yesus berkuasa di surga. Tuhan Iya, Bapak, Tuhanku Bapaknya itu. Yesus ada di surga. Iya, Yesus itulah semuanya. Katanya maha besar. Kok muat di Dia- surga? Iya, dia kan sudah kembali kepada keilahiannya Yesus. Katanya maha besar. Kok Dia muat udah di kembali ke surga? tahtanya. Yesus sudah. Ya, kalau Yesus itu manusia, nggak mungkin dia kembali ke tahtanya. Dia membusuk di bumi dulu. Bapaknya Yesus yang ditanya. Bapaknya Yesus ada di Bapaknya surga. Yesus sudah menyatu dengan ilahinya itu, dengan Mampus. hakikatnya. Iya. Iya dong. Dia di dalam sorga. Iya, di surga lah, nggak mungkin di mana-mana. Katanya maha besar. Berarti sorganya lebih maha besar dong. Ya itulah enaknya di surga kami, nyata. Enggak, iya kok Jelas. muat. Katanya maha besar. Kok muat di maha Kau surga? kira Berarti nanti bukan surga Yesus itu, namanya, maha kau surga kira namanya. Elohim itu nanti sebesar bumi ini. Gimana kau mau melihatnya? Berarti Apa bukan nggak maha takut kau melihat besar. Allahmu itu kalau Iya, besar kali? berarti bukan maha besar kalau masih muat di Maha surga. besar dong. Kuasanya maksudnya maha besar, itu salah kuasanya. translate Bu Darni. Di situ nggak disebut Enggak, surga, itu kan tapi klien disebutnya Islam. Klien Islam, ini bukan ini Kristen. original teks Ibu, itu nggak disebut